Shalom, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu online saat ini. Kami hadir setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kami merasa terberkati bisa bertemu dengan saudara-saudari kami terkasih. Bersama-sama kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tema kita hari ini tentang bahaya narkoba. Sebagai umat Kristen, kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga tubuh kita sebagai tempat kediaman Roh Kudus dan hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Penggunaan narkoba adalah tindakan yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani. Oleh karena itu, pada ibadah kita hari ini, kita akan merenungkan beberapa ayat Alkitab yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjauhi narkoba dan menjaga tubuh kita sendiri. Kami mengundang Anda semua, saudara-saudari kami yang terkasih, untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan meminta petunjuk dari Tuhan dalam menghadapi tantangan ini yang dapat merusak hidup kita, keluarga kita, bahkan lingkungan kita. Mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan dan meminta tuntunan Roh Kudus agar memberikan kita panduan dan kekuatan untuk mengatasi bahaya narkoba dalam hidup. Kita juga harus menjadi saksi-saksi Kristus yang teguh dan berperan aktif dalam membantu saudara-saudara kita yang terjerat dalam narkoba untuk mendapatkan pengobatan dan pemulihan. Untuk itu saudara-saudara, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebaikan dan kasih-Mu dalam hidup kami, memberikan kami kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah kami hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu kami bisa bersama-sama beribadah hari ini. Ya Tuhan kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan penuh kekhawatiran. Kami tahu Tuhan bahwa narkoba adalah jalan yang salah, yang dapat menghancurkan hidup kami dan mengambil segala yang berharga dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan untuk memberikan kami kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjauhi segala bentuk narkoba dan segala godaan yang terkait dengannya. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang penuh cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan yang sejati. Berikanlah kami kekuatan untuk mengatasi godaan narkoba dan menjaga tubuh kami sebagai tempat kediaman Roh-Mu yang kudus. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau melindungi saudara-saudara kami yang mungkin terjerat dalam penyalahgunaan narkoba. Buka mata mereka untuk melihat bahaya yang mengancam dan berikanlah mereka kesempatan untuk berubah. Kami tahu ya Tuhan bahwa hanya dengan kekuatan dan kasih-Mu kami dapat menjauhi narkoba dan hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami berserah sepenuhnya kepadamu dan memohon dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari kami yang terkasih, renungan kita hari ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Lena Kristina Borusimbolon MTH. Beliau saat ini melayani di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Jemaat Khusus Marendal. Renungan khotbah kita hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudari kami yang terkasih, jadilah pendengar yang tekun dan rasakanlah lawatan Tuhan melalui firman-Nya yang akan mengubah hidup kita dan komitmen kita dalam mengikuti Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian dan kerendahan hati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Sangat bersuka cita boleh bersama dengan kita di saat malam hari ini di ibadah online. Seperti yang telah disampaikan pembawa acara kita, bahwa hari ini berita firman Tuhan bagi kita menyapa kita semua dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya, marilah kita semua mendengarkannya dengan baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara bagaimana bahaya narkoba di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu firman Tuhan yang tadi telah kita baca mengingatkan kita tentang tubuh kita. Kalau berbicara tentang tubuh, banyak sekali orang berpikiran bahwa tubuh itu adalah miliknya sendiri. Maka terserah kepada orang tersebut mau menggunakan tubuhnya seperti apa. Ya, sehingga kalau kita perhatikan di kehidupan kita sebagai anak-anak muda, ya anak-anak muda tidak begitu menghiraukan kondisi tubuhnya untuk senantiasa sehat. Ya, banyak anak-anak muda yang dengan rasa bangga dan percaya diri bila menambahkan sesuatu di tubuhnya seperti tato ataupun bentuk-bentuk yang lain sebagai bentuk eksistensi sebagai anak muda. Sesungguhnya apa yang Allah katakan tentang tubuh di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan kalau kita mengkaitkan dengan apa yang menjadi tema kita di saat malam hari ini tentang bahaya narkoba, tentu yang menjadi korban dari narkoba itu sendiri adalah tubuh kita. Bila kita mengkonsumsi narkoba tersebut, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa ternyata tubuh kita itu adalah bait Allah. Sehingga ketika tubuh itu adalah bait Allah, itu berarti tubuh ini adalah rumah Allah, kediaman Allah. Sehingga itu menunjukkan bahwa Allah itu berdiam di dalam tubuh kita. Memang tubuh kita ini berada dalam keberadaan yang fana. Ya, tubuh kita akan berlalu, ketika kita meninggal tubuh kita akan kembali kepada debu dan tanah. Tetapi tubuh yang fana ini ternyata Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha kuasa itu, Allah yang sejati itu, dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu artinya apa? Dia mengambil tubuh manusia untuk menyatakan kasih-Nya yang besar. Sehingga jika kita menyadari bahwa Allah itu berkenan kepada tubuh yang terbatas, Allah yang tidak terbatas, tapi Dia berkenan kepada tubuh manusia yang terbatas.
Tubuh manusia yang fana itu didiami oleh Allah di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga dia mau menyatakan bahwa tubuh itu adalah tempat di mana Allah berdiam diri. Kalau disebutkan di sini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jika dipahami, Allah itu tinggal di bait Allah yang diagung-agungkan oleh bangsa Israel. Tapi bait Allah itu ternyata sudah diruntuhkan, dihancurkan. Maka bait Allah yang sejati itu sesungguhnya adalah tubuh manusia yang percaya kepadanya. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ternyata disitulah Allah berdiam di dalam tubuh kita. Itu berarti bahwa tubuh kita yang fana, tubuh kita yang terbatas, Allah berkenan untuk tinggal bersama dengan kita manusia yang terbatas. Jika demikian, kita menyadari maka setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita itu pasti akan menjaga tubuhnya. Kalau kita melihat narkoba itu sendiri, ya bagaimana narkoba itu dari bahasa aslinya katanya itu dari bahasa Yunani, narke atau narkam, ya artinya dibius agar tidak merasa apa-apa. Ya, dan biasanya ciri-ciri orang yang menjadi pecandu narkoba itu ada kebergantungan dan depresi. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang menjadi pecandu narkoba itu berani bertindak kriminal demi mendapatkan narkoba. Ya, mereka mencuri, bahkan mereka membunuh anggota keluarganya atau orang di sekitarnya demi mendapatkan apa? Demi mendapatkan narkoba yang telah membiusnya, yang telah membuatnya kebergantungan kepada narkoba tersebut. Dan kalau kita memperhatikan dampak dari penyalahgunaan narkoba itu terhadap kesehatan, yang pertama ya, bahwa kesehatan itu dapat dirusak oleh narkoba sehingga organ-organ tubuh kita seperti paru-paru, ginjal, bahkan otak, jantung, usus itu bisa terganggu dan dirusak oleh narkoba. Dan bahkan ada penyakit menular yang bisa diakibatkan karena pemakaian narkoba tersebut seperti HIV atau AIDS. Dan kemudian dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri yaitu yang kedua terhadap mental dan moral. Ya, bagaimana orang-orang yang menjadi pecandu dari narkoba itu dapat mengubah sikap dan sifatnya sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak memiliki identitas kehidupan. Mereka menjadi malu karena keberadaannya dan kebergantungannya terhadap narkoba tersebut. Bahkan terhadap kehidupan spiritualnya, pasti orang yang makin narkoba dia akan menjadi malas berdoa dan menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kebergantungan hidupnya itu tidak lagi kepada Allah, tapi kebergantungan hidupnya sepenuhnya kepada narkoba. Ya, sehingga orang-orang seperti inilah kalau kita marak, kita lihat di siaran televisi kita, bagaimana anak-anak muda atau mereka yang bahkan sudah menjadi orang tua, mereka terlibat ataupun menjadi pecandu narkoba. Mereka tega menghabisi orang tuanya, menghabisi istrinya, menghabisi anggota keluarganya hanya demi mendapatkan narkoba. Kebergantungan hidup menjadi sepenuhnya kepada narkoba yang telah membius kehidupannya. Maka tentu sikap seperti ini jelas mengatakan kepada kita say no to drugs. Kita harus berani dengan tegas mengatakan tidak terhadap narkoba. Ayo anak-anak muda, jangan biarkan tubuhmu dicandu oleh narkoba. Kebergantungan hidup kita sesungguhnya bukan pada narkoba, tapi kebergantungan hidup kita itu kepada Allah sepenuhnya yang telah menebus hidup kita.
Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 tadi ayat 19 bahwa tubuh kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Dia begitu mengasihi kita, ya, sehingga apa? Dia mati di kayu salib. Dia serahkan tubuhnya. Allah yang tidak terbatas telah mengambil tubuh yang terbatas dalam keberadaan sebagai manusia, dan dia tebus kita dengan darahnya yang mahal. Begitu berharganya kehidupan kita, sehingga dia harus melakukan penebusan itu di kayu salib. Bagi anak-anak muda atau siapapun dari antara kita yang mendengar ibadah ini, mendengar firman ini, yang mengikuti ibadah ini, bila engkau ikut atau saat ini kondisimu sedang terikat atau kau kecanduan dengan narkoba atau sejenisnya, maka ingatlah, darah Kristus telah tercurah di kayu salib. Dia telah tebus tubuh kita yang masih kebergantungan kepada narkoba atau sejenisnya. Darahnya telah tercurah di kayu salib. Dia sangat mengasihimu. Dia sangat mengasihi kita, orang yang berdosa ini. Maka dia telah buktikan kasihnya yang besar. Dia telah tebus kita. Dengan demikian, katakan, say no. Lepaskan itu. Walaupun tentu tak mudah bagi orang yang telah menjadi pecandu narkoba untuk terlepas dari narkoba, tapi darahnya yang penuh dengan kuasa itu sanggup untuk membebaskan setiap kita yang terbelenggu oleh dosa, termasuk di dalamnya menjadi pecandu narkoba, sanggup untuk dilepaskan menjadi pengikut Kristus yang setia. Maka apa yang dikatakan firman Tuhan sesungguhnya ketika Allah memberikan kita tubuh dalam kehidupan kita ini, yang ketiga dikatakan bahwa tubuh kita adalah untuk kemuliaan Allah. Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kondisi tubuh kita yang Tuhan karuniakan kepada kita, itu Tuhan inginkan untuk kita memuliakan Dia dengan tubuh kita ini. Bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini? Ya, kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya akal budi pikiran, kita punya mata, kita punya mulut, kita punya kelengkapan organ tubuh yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita beraktivitas, untuk kita bekerja. Maka anak-anak muda dan siapapun yang mengikuti ibadah ini, jangan biarkan tubuhmu menjadi malas. Jangan biarkan tubuhmu menjadi tidak berdaya karena engkau terikat atau terbelenggu oleh sesuatu yang menghambat keberadaanmu untuk memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Berkreativitaslah, berkaryalah. Karena Allah menginginkan kita memuliakan Dia dengan tubuh kita ini. Allah ingin diagungkan ketika melihat apa yang kita perbuat, orang di sekitar kita akan memuji Tuhan. Sungguh luar biasa Allah kita. Melalui siapa? Kita yang memberikan tubuh kita yang telah ditebus, yang telah memberikan tubuh kita ini untuk kita pakai bagi kemuliaan-Nya. Maka dengan keberadaan kita saat ini, dengan tubuh yang Tuhan karuniakan, beraktivitaslah dan berkaryalah. Bila tubuhmu sekarang sedang dalam kondisi sakit, maka berdoalah supaya tubuhmu kembali disehatkan oleh Tuhan. Dan dalam keberadaan yang sangat terbatas pun, Allah yang maha tidak terbatas itu, Dia telah menjadi manusia untuk membuktikan Dia sangat mengasihi kita. Maka biarlah dengan keberadaan kita yang Tuhan karuniakan, kita akan muliakan Tuhan dengan segala aktivitas dan karya yang dapat kita perbuat
untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menolong dan memampukan kita. So say no to drugs. God bless you. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus, Allah yang maha mulia, yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bila Engkau berkenan untuk berdiam di dalam tubuh kami yang terbatas ini. Engkau Allah yang tidak terbatas, tapi Engkau sangat mengasihi kami. Dan Engkau mau tinggal bersama dengan kami, manusia yang terbatas ini. Tuhan, Engkau telah buktikan Engkau sangat mengasihi kami. Darah-Mu telah tercurah di kayu salib untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Dan Engkau menginginkan supaya kami memuliakan Tuhan dengan tubuh kami ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan segala kehendak dan karya Tuhan melalui hidup kami dengan tubuh kami ini. Sebagaimana Tuhan mengaruniakan tubuh kepada kami yang sehat, tubuh dengan segala keberadaannya, Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah tubuh kami ini untuk kami persembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang menolong setiap kami untuk kami tidak mau terlibat dan menjadi orang-orang yang terikat terbelenggu oleh narkoba, tapi kami mau menggunakan hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Tuhan. Kami membawa di dalam doa kami ini atas kasih karunia-Mu yang memberkati. Bila saat ini kami bersyukur Sylvia Huta Barat Channel dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga melalui pelayanan online seperti ini Tuhan, banyak orang yang boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkaulah yang memberkati Sylvia Huta Barat Channel ini Bapa, supaya semakin sukses dan semakin banyak anak-anak Tuhan yang menjadi percaya kepadamu, yang dikuatkan imannya, yang diteguhkan imannya melalui pelayanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Sylvia Margaret dan keluarga. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberkati kehidupan keluarga hamba-Mu ini Bapa. Dan biarlah Engkau juga mengaruniakan segala keberhasilan dari segala sesuatu yang mereka kerjakan dan perbuat, sehingga melalui keluarga hamba-Mu ini Tuhan, Engkau semakin dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap kru yang terlibat, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, banyak yang telah mereka persembahkan kepadamu. Berkatilah kru ini Bapa, sehingga dengan berkat yang Kau karuniakan kepada setiap kru ini Bapa, pelayanan ini akan tetap terus dapat dikerjakan dan Engkau semakin diagungkan melalui pelayanan ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua dan anak-anak yang senantiasa ikut terlibat di dalam kehidupan mengikut Tuhan. Bapa, tolonglah supaya setiap kami, keluarga-keluarga, anak-anak-Mu Tuhan, menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, sehingga melalui kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Engkau, ya Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kami, terlebih buat mereka dalam masa muda mereka, yang mencari identitas diri dan keberadaannya Tuhan, sehingga kadangkala godaan di sekitar, pengaruh narkoba dan pengaruh buruk lainnya kadang-kadang menggoda kehidupan anak-anak muda. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, kuatkanlah iman mereka, biarlah Engkau Allah yang berbicara kepada setiap kehidupan anak-anak muda ini, sehingga mereka tidak terbuai oleh godaan, tetapi mereka memahami kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak ini tidak terlibat dalam kehidupan narkoba dan kehidupan lainnya yang membuat mereka menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah mereka menjadi anak-anak muda yang menyerahkan masa muda mereka hanya untuk Tuhan, melayani Tuhan, berkarya bagi keagungan nama-Mu, ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan dalam masa depan mereka. Biarlah Tuhan menolong mereka yang masih dalam bangku pendidikan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan kuliah. Tuhan menolong mereka, bahkan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, mereka yang sedang menyelesaikan skripsi, Tuhanlah yang menolong, sehingga mereka boleh berhasil dalam meraih masa depan yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Tuntunlah anak-anak kami ini semua Tuhan, agar mereka meraih setiap janji yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menolong dan menguatkan kami, sehingga kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami ini Bapa. Dengarkanlah doa permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati engkau sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom.
Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami mengundang saudara-saudari untuk beribadah bersama-sama dengan kami dalam ibadah tengah minggu online di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, salam sejahtera dalam nama Kristus Yesus. Ayo berikan waktu kalian untuk mendengarkan pujian dan firman Tuhan pada ibadah tengah minggu online yang diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 19.00. Mulai tayang tanggal 3 Oktober 2023 hari Selasa. Jangan lupa ya di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Ayo bergabung bersama kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Pada ini kami berharap melalui pelayanan kami kita semakin dikuatkan dan memiliki iman yang teguh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta di-share kepada teman-teman seiman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.